pertanyaan yang referensinya belum beliau miliki. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul nggak pernah bicara dari emosinya gitu, tapi selalu bicara berdasarkan wahyu. Kita ambil contoh ya, peristiwa Haulah bin Sa'labah terkait suaminya yang bernama Aus bin Sawid. Pada suatu ketika si Aus itu bilang kepada istrinya, "Anti alayya kazahri ummi." Aku lihat kamu seperti lihat punggung ibuku. Lalu Haulah bin Sa'labah kan datang ke Rasul. "Ya Rasul, suamiku ngomong seperti itu. Bagaimana ini cara menghukumi?" Gitu. Rasul diam. Gak bisa menjawab pertanyaan itu karena belum pernah ada peristiwa sebelumnya yang sama seperti itu. Akhirnya Haulah bin Sa'labah mengadu langsung kepada Allah. Maka lahirlah surat Al-Mujadilah, seorang perempuan yang mengadu kepada Allah terkait perilaku suami dengan perilaku suaminya yang mengucapkan tadi, "Anti alayya kadzahri." Maka lahirlah hukum zihar gitu ya, di dalam Islam, sama dengan hukum talak ya, sama-sama haramnya suami menggauli istrinya, tapi beda cara balik gitu. Kalau zihar cara baliknya itu kan sum sahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh ada yang hari yang bolong. Kalau tidak bisa, it'amu sittina miskin, tanggung biaya makan 60 orang miskin. Lalu yang ketiga, tahriru raqabatin mu'minah, merdekakan hamba satu. Dari peristiwa itu, maka justru lebih menegaskan bahwa memang apapun yang kita sampaikan itu harus betul-betul ittiba dan shawab, termasuk tadi ikhlas tadi gitu. Mungkin kalau dimasukkan ke ranah pendidikan itu seperti apa Prof gambarannya gitu? Ada bahasan kalau di pondok ilmu itu harus bersama. Sekarang itu banyak sekali orang yang gila bakal min pulanah dan sebagainya, tapi tidak nyambung sanadnya itu, dan itu kalau ke dalam hadis dia tidak sikoh kan gitu. Dalam metodologi mengajar ini perlu ada pembukaan. Tadi kan saya buka ini. Pembukaan itu menggambarkan apa kira-kira yang mau kita bahas, dan mungkin mengaitkan dengan yang sudah-sudah, dan kemudian akan memberi kesempatan untuk semua ini berbicara tentang itu supaya masalah ini clear dan dipahami secara baik. Baru menyajikan data-data, siapa-siapa, dan bagaimana statementnya, dan ini yang didiskusikan. Maka salah satu jadil billati hi ahsan itu punya fakta, punya sanad, kemudian diskusinya secara baik menghargai satu sama lain, bukan kumaha dewek. Iya betul. Iya. Biasanya para kiai itu di pondok itu ikut saya pas saya pernah di masjid saya. Pernah di masjid saya itu dikatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah khawatir, ikut saya pasti masuk surga. Masya Allah. Masya Allah. Istighfar antum. Di mana
Aneh sekolahnya di mana? Indit ke sekolah mana? Belajar di gitu. Bahaya sekali ngomongnya. Pasti masuk surga dengan saya. Pasti benar. Masya Allah. Ini raja yang mutakabir. Salasun muhlikatun. Iya, ya. Iya. Syukhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i li nafsi. Rasa kagum yang berlebih-lebihan terhadap dirinya, dan dia menganggap saya akan masuk surga. Masya Allah. Penyakit besar itu kayak penyakitnya iblis kan. Oh iya. Kalau Nabi Adam itu belum nanti itu. Kalau Nabi Adam itu karena hawa nafsu ya, karena keinginan nafsu itu bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau iblis kan karena takabur, kesombongan itu merasa bisa, merasa hebat, jadi tidak diampuni oleh Allah. Maka memang kalau di pesantren ada tadi apa istilah Sundanya? Umah dewek. Umah dewek berarti cakar berdiri. Gitu. Kalau cakar berdiri berarti tidak sesuai sanatnya Ya. Tidak sanat. Tidak, itu tidak wajar hukum bilatih ya. Maka kalau Ibnu Sirin itu seorang tabi'in itu pernah memberikan statement bahwa ilmu yang kamu dapat itu ya ilmu agama. Dari mana kamu mendapatkan agamamu itu, kamu harus melihat orang yang kamu dapat itu. Artinya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ketika kalau dalam ilmu dzikir pun harus bersyarat kan, Bro. Seperti TKN. Apa itu? Arti. Thariqah Qadiriyah Wadang seperti itu. Oh. Mas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan bawa motor rusak ke kiai. Motor rusak itu ke bengkel. Bawa motor rusak kiai jadi bangkai. Ya. Jadi sampah. Maka kalau tadi mengomentari An-Nahl ayat berapa? 125 atau berapa? Yang apa? Oh, udah saya bicara An-Nahl 135. Itu sebenarnya kalau menurut saya hikmah itu ya contoh sekarang ya ada di SD, kurikulum yang mendasar, di SD, di SMP, di MTS, di kampus itu termasuk hikmah. Mau itu hasanah itu ya seperti di pesantren, ada madin, ada apa majelis taklim, baca dilum bilati ya ahsan itu ya komunikasi dialog antara orang tua dengan anak. Jadi sebenarnya kalau pada bahasa pribadi tidak hanya apa ayat dakwah Islam, tapi bisa diproyeksikan dengan kurikulum yang ada, dan kurikulum yang ada memang sebenarnya terciptanya komunikasi di sekolahan, kurikulum yang ada itu hikmah. Mau itu berarti madin atau majelis taklim atau majelis thariqah di dunia pesantren. Terus baca ilmu itu termasuk musyawarah ketika ada nahwu, Basul Masail, musyawarah. Dan itu bisa diintegrasikan dalam kegiatan kurikulum yang ada. Ya.
Indonesia ini sudah jauh sekali melenceng. Kenapa? Waktu belajar kita itu sudah menelantarkan waktu. SD 6 tahun, SMP sampai 3 tahun, Aliyah 3 tahun. Terlalu lama. Kita Imam Al-Ghazali itu Syafi'i aja 7 tahun sudah kepala. Jadi yang benar sekolah itu surga. Nah, itu. Yang benar itu surga. Menghadap kiai. Selesai setahun 2 tahun belajar kitab, misalnya Al-Um selesai, tidak diberi syahadah, tapi dikalungkan salahnya kiai, sudah mengakuan kiai. Suruh mengamalkannya dulu, nanti kembali lagi lapor. Habis dari situ belajar ilmu yang lain lagi. Makanya Ibnu Sina itu ahli filsafat, ahli kedokteran, ahli macam-macam. Cuma masalahnya di Indonesia itu bagaimana cara kita merubah hierarki pendidikan. Gimana itu Prof? Itu berat banget tetap. Kita para praktikan pendidikan kebingungan juga. Kenal. Ayah naon ya. Bayang naon. Nah, kalau saya menggunakan swasta atau pondok, kita bersekolah jadi sistem sendiri, hierarki sendiri. Yang penting di bolanya. Tapi sistem pondok pun harus mengikuti apa sekolah kan ada pondok ada sekolah Prof ya. Itu harus mengikuti, Nggak usah. harus mengikuti atasan gitu ya. Buat terminologi baru. Terminologi baru, lembaga pendidikan apa namanya? Sekarang yang saya kenal itu integrasi saintek dan nilai keislaman. Misalnya, saya itu masih bermimpi sampai hari ini. Saya kepingin sekali punya pondok agrowisata. Akan mengeluarkan ahli-ahli pertanian dan kehutanan dan teknologi-teknologi pasca panennya itu. Karena di situ ada pabrik, sana ada bengkel. Tidak perlu pengakuan dari pemerintah. Gontor itu sedemikian hebatnya. IAIN itu tidak menerima lulusan Gontor dulu. Dan yang paling aneh bin ajaib itu, Gontor ini yang pertama kali mengakui pendidikan Gontor itu Dignas. Bukan Departemen Agama, karena agama 3 atau 4 tahun kemudian baru mengakui. Tapi Mesir sana lulusan Gontor itu diterima habis-habisan, enggak apa-apa. Nah, itulah contoh. Maka transformasi pendidikan ke depan itu kita mulai dari yang memang betul-betul original, yang tidak mengikuti siapa-siapa. Yang paling punya peluang itu Nahdien, Muhammadiyah, Persis. Persis. Disebut alhamdulillah, disebut alhamdulillah. Yang punya peluang itu. Saya itu senang begini nih kalau ketemu dengan pimpinan-pimpinan sekolah, kiai, punya pondok. Ini yang saya titipkan. Kalau merombak melawan pemerintah ini nggak mungkin. Ya mungkin. Tapi tidak, bahasa saya itu tidak melawan.
Tetapi kita membuat lirik, lagu dan nyanyian yang indah dan kita suguhkan kepada masyarakat. Silakan memilih mau lagu saya atau mau lagu siapa. Kita buat nyanyian yang baru, tarian yang baru, yang indah, yang bisa diterima dan bermanfaat. Di barat, Pak, itu yang namanya dokter segala macam tidak menjadi syarat untuk bekerja. Syarat bekerja itu kalau orang mau melamar pekerjaan, dia buat proposal ke dalam perusahaan atau kepada pemerintah itu, saya alumni ini, kompetensi saya dalam bidang ini, kemudian saya akan masuk melamar menjadi pekerjaan ini, yang akan saya lakukan spesifikasi saya itu ini, kemudian dalam jangka waktu 3 bulan akan ada hasil begini, 6 bulan kemudian akan begini, 1 tahun akan begini, dan ini akan ada perbaikan inovasi yang luar biasa yang hasilnya itu diterima. Kalau proposal itu diterima, perusahaan atau apapun karena itu nanti mengatakan begini, kamu minta gaji berapa? Terbalik dari Indonesia, Pak, saya itu kok diterima nggak gawian, harus gawe opo wae tak layani, tukang kebun ayo amin bayu, padahal dia sarjana. Yang penting aku diangkat jadi pegawai. Berbeda dengan sana. Sana itu dia yang melamar membuat proposal, kemudian yang punya lembaga menerima atau bertanya kepada yang membuat proposal, antum mau minta digaji berapa? Terjadi negosiasi. Saya minta digaji sekian karena saya mengadakan perubahan di perusahaan ini dan mempunyai hasil sekian. Yang betul itu begitu. Persis Bandung. Ada masalah di Bandung itu yang paling kuat sampai hari ini. Ya. Masalah transportasi dan masalah sampah. Coba didiskusikan di posisi itu. Angkot susah diatur. Sampah. Saya itu pertama kali ke Mesir melihat Mesir itu jadi nak saya. Kenapa nak? Banyak sampahnya. Sampai berhamburan di pinggir jalan. Kemudian mobil taksi itu cor-cor, lihat cor-cor tahun 52 itu. Kemudian di sana itu kalau terjadi senggol-menyenggol itu cuma sehelo aja, biasa aja, paling ram-ramnya gitu. Mesir itu lembaga pendidikan Islam terbaik di dunia. Ya. Masuk ke sana, di sana itu terlalu bebas. Mau masuk kuliah boleh, tidak masuk kuliah boleh. Yang penting kamu nanti mengajukan ini untuk ujian sudah siap. Itu terlalu merdeka itu. Kapan dia melakukan sorogan? Tidak. Nah, jadi perkuliahan di tingkat doktoral ini yang dibahas itu kayak gini. Nanti saya keluar tuh harus membuat apa, saya bukan mau menjadi apa. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya buat? Bukan mau menjadi dokter. Menjadi dokter itu sudah urusan perguruan tinggi. Tapi saya sebagai lulusannya, saya akan membuat apa? Perbaikan apa yang saya lakukan.
Bandung itu, saya kan tinggal di Cekelimus di Bogor. Sekaligus buah batu. Kalau sudah mau ke kota dari terminal Batu Nunggal itu dulu pakai bemo ya. Ya. Kalau sekarang dipakai Ciroyong. Ciroyong. Bernostalgia. Berjam-jam gitu. Masya Allah. Dan orang angkot itu naiknya maupun supirnya itu mulutnya itu kebun binatang semua. Kalau sudah bahasanya itu silain, tidak baik-baik. Itu kerjaan wali kota buat di Bandung. Jadi Kang Dedi itu jangan urus yang tele itu. Dua itu aman kan, Bandung itu akan berheboh. Ini memang harus berani dan tanggung, harus ada perencanaan yang akan membuat jalan layang, kemudian menghapuskan angkot, membuat angkutan umum dan menghidupkan kereta di kota. Kalau kereta itu on the track, tidak ada halangannya. Kalau ada halangan tabraknya mati aja. Ya, tapi kalau bus itu on the bus itu ya mengkal-mengkal dan benar-benar begini. Kenapa istilah on the track itu dipakai dalam ilmu? Karena dia memang mengikuti jalurnya. Jadi kalau saya berpikir untuk mengamankan transportasi di kota-kota besar masuk Jakarta, itu hidupkan kereta api dan bus yang tertata rapi. Hilangkan haluan swasta. Solusi yang lain, sopir angkot dididik menjadi apa? Biaya itu supaya dia tidak menjadi problem sosial. Sampah itu jangan dibuang di mana-mana. Jangan menjadi ada TBA. Yang ada itu harus TS. Apa itu? Teknologi sampah. Nah, itu Bukan TBA. Tapi teknologi sampah yang menjadikannya itu. Dia bisa menjadi pupuk, bisa menjadi makanan ternak, menjadi bahan bangunan. Sehingga Bandung itu yang berkembang. Tapi kenapa Pak? Masalah sampah, transportasi yang terutama yang dua ini seolah-olah tidak disentuh oleh organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis. Di sini itu gak ada kerangkanya. Ya, padahal kan gini, padahal Persis gitu. Persis itu kan mengklaim organisasinya sebagai organisasi yang bergerak di pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi. Yang jadi permasalahan, kalau prinsip saya, empat ranah pergerakan Persis ini kan sesuai dengan realitas hidup kan gitu. Satu pendidikan. Pendidikan itu kan proses bagaimana meningkatkan kualitas diri, wa nafsi wa ma sawwa, kan begitu. Lalu yang kedua dakwah, yang tadi kan hukum ila sabili rabbika dan sebagainya. Lalu yang ketiga sosial gitu, ta'awanu 'alal birri wa taqwa dan seterusnya. Kemudian ekonomi, wa halallahu al-bai' wa harrama riba gitu. Konsep saya kan begini, kenapa sih pergerakan pendidikan itu tidak dijadikan
alat gitu untuk melakukan akselerasi percepatan untuk ketiga ranah yang tadi, dakwah, sosial dan ekonomi gitu. Nah, sehingga si pendidikan ini jadi pusat yang memproduk calon-calon pelaku di ekonomi, di sosial, di dakwah gitu. Nah, ketika bicara sosial itu kan termasuk problem yang dua tadi yang memang di Bandung itu problemnya sampai hari ini itu gitu. Transportasi dan sampah gitu kan. Nah, sepertinya kalau itu direalisasikan dan dimasukkan ke kurikulum pendidikan itu kan sangat terintegrasi gitu, dengan 3 pergerakan di luar pendidikan tadi, dakwah, sosial, dan ekonomi gitu. Nah, saya itu ingin meneliti itu gitu. Bahkan ini bocoran, Prof. Disertasi saya itu Prof. Masya Allah. Disertasi saya itu strategi sinergis gitu, penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Jamiah Persatuan Islam dalam rangka akselerasi kegiatan dakwah, sosial, dan ekonomi gitu. Nah, ingin saya bangun gitu, teori itu sebagai persembahan saya gitu, sebagai aktivis persis kepada Jamiah. Yes. Betul itu. Tanggal 6 insya Allah dikumpulkan. Saya ingin cerita. Pada abad ke-18, Kerajaan Banten itu mengirim 7 orang dai saintek, tapi menguasai akwalus Asia. Ya. Sainteknya itu ada 7 macam. Dari 7 orang ini punya keahliannya masing-masing. Jadi dakwah bilhal dia. Ada satu yang ahli tentang pengecoran mesin, pengecoran baja. Buktinya di mana? Tegal, Klaten, Jawa Timur itu ada daerah mana itu. Kemudian nyebrang ke Bali, Banyuwangi ada. Kemudian yang kedua ahli properti, Mantap. ya, bisa membuat rumah. Makanya muncul gotong royong membuat rumah. Ada rumah yang bisa dipindahkan, kan gitu. Jadi rumah yang mobil. Ada lagi yang ahli tentang batik. Ahli tentang batik. Kemudian ada ahli tentang kerajinan tangan. Sudah 4 ya. Ada ahli itu 7. Kuliner, masakan. Bu ibu. Makanan lagi. Ahli batik ada, kemudian handicraft ya, pandai besi, pandai emas, dan transportasi laut, perahu, kapal. Nah, orang 7 ini dikirim oleh Kerajaan Banten sampai dia, pokoknya dia berhentinya tuh nyebrang Banyuwangi di Bali.
Makanya Kalungkung dan Raja itu ada komunitas muslim di luar. Batik juga kan. Nah ini model sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh para pakar. Saya jadi ingat Pak Prabowo itu mau mencetak 2000 saintek yang akan bertugas mengangkat hasil-hasil bumi dan yang di atasnya dari teknologi air, teknologi gelombang, teknologi batu-batuan di tanah, gunung dan sebagainya, sehingga tidak lagi dikerjakan oleh orang asing. Itu dipersiapkan 2000 dengan dibiayai semua. Karena saya ingat, saya itu menyiapkan UIN Surakarta ini 32 tahun yang lalu itu dengan mendoktorkan 51 orang, langkah. Saya mencari uang sampai ke Departemen Keuangan karena ada tetangga di sana. Berhasil. Kalau orang waktu itu dapat bantuan 37,5 juta tahun 99 ribuan. Mulai kreasi itu 2013. Nah sekarang 51 orang sudah selesai semua di sini. Dan sebagian besar sudah kemarin dokter itu 31 orang. Pas sudah profesor itu 21 orang. Itu merencanakan. Bukan lantas menyiapkan diri sebagai kaya raya. Nanti kaya raya itu di sana aja. Cuma di sini tuh bahasanya adalah dan sanksi bagaimana. Kenapa? Allah itu cantik sekali membuat reasoningnya. Wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tabghil fasad fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Indahkan argumen yang diberikan oleh Allah. Jangan kamu membuat kerusakan. Dan Allah akan menatanya dengan baik. Saya ingin bukan seperti pemerintah yang lalu lantas menyerahkan ambang itu kepada orang ormas belum siap. Itu sama dengan bahasa kami itu tikus dandani lampu. Itu didandani oleh tikus supaya bagus gitu, hancur kan? Dandani malah rusak. Akhirnya jadi beda pada. Iya. Betul. Ya, betul. Inilah dia program dokter itu di sini letaknya. Akan menumbuhkan orang-orang yang peka, orang-orang yang punya kemauan. Peka itu kan bahasa Indonesia, tapi bahasa Jawa itu jadi diganti ok. Saya cuma bangga sekali. Yakin saya jenengan ini bisa jadi semua. Amin. Jadi Dokter Hacet. Kalau di Sunda itu apa Dokter Hacet? Hante cakola. Siapa kue nggak ngomong apa sih? Kan ke sekolah gitu. Iya. Ke sekolah. Emang kita sekolah. Ke sekolah jadi sarjana gitu. Tapi enak di luar Bandung ini apa-apa itu akan bahaya. Iya.
Oh itu jawabannya selesai itu. Kan bahaya. Rumah angker kayak gitu. Bayar kemangke. Rumah angker. Rumah angker itu bagaimana nanti aja. Kan baik itu ya. Si pasrah aja silakan aja. Kemangke di Jawa itu mangke pripun mawon lah. Itu mau. Pripun mangke lah. Gimana nanti? Ya gitu nanti. Bukan nanti gimana. Oke, kita lanjutkan. Ayo, bro. Secara singkat transformasi kurikulum pendidikan Islam. Ini sampai sudah paham semua ini. Periode awal itu kurikulum berpusat pada Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, usul, dan disiplin ilmu klasik lain. Sebenarnya ini adalah basic yang harus dipertahankan sampai kapan. Periode awal ini. Kemudian pembelajaran tradisional berbasis pengajaran guru ke murid, halaqah, sorogan, kitab kuning. Nah, Kenapa ini periode awal yang menjadi basic? Karena dia harus selalu ada fi kulli zaman memakan. Ya. Periode kolonialis. Periode kolonialis itu intervensi kolonial negara modern memperkenalkan struktur sekolah formal dan kurikulum nasional yang berdampak pada lembaga Islam. Hasilnya apa? Kita ngikuti iya. klasikal. Mau tahu apa kejelekan klasikal ini? Sampai ini 8 orang ya? 7 orang. Ada yang dari salah satu dari sampean ini mengikuti pelajaran ini enak. Enggak tertarik sama sekali. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sudah terstruktur dan aturan. Dia nggak berminat sekali dengan ilmu ini. Sebenarnya aturan semester pada masa lalu itu awalnya digodok itu untuk memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil atau tidak mengambil program semester itu. Dan bisa antara fakultas satu dengan yang lain itu bisa mengambil yang tertarik seorang. Bahkan sampai pada kerjasama antara universitas yang satu dengan yang lain untuk menyediakan kebebasan mahasiswa untuk memilih keinginan keilmuan yang dia ingin miliki. Itu hebat sekali sistem semester pada waktu itu. Tapi semester itu diiringi dengan SPP. SPP itu namanya sumbangan pendidikan. Dan pokok. Kok sumbangan langsung ditetapkan karena duitnya banyak? Sumbangan pendidikan itu aturan dasarnya itu dia sesuai hierarki kemampuan dari orang tua. Sampai yang tidak mampu itu dibebaskan dengan subsidi silang. Maka yang mampu itu lebih tinggi, yang tidak mampu atau di bawahnya sampai yang tidak mampu diberikan subsidi silang dia dibayar. Bukan dibayar, artinya dari kelebihan SPP yang dibayar yang pertama itu untuk mengatasi kekurangan dari yang tidak mampu. Itu filosofinya SPP itu. Masalah. Kenapa? Anda diwajibkan bisa meratakan. Kita itu nggak mau repot.
Sudah itu. Dengan SPP itu lantas ada uang kan masih banyak. Dengan uang masih banyak itu akhirnya udah nggak mau repot diatur, mau ngambil macam-macam sesuai konsep dasarnya, ditetapkan saja semuanya. Pada awal-awal masih ada hierarki. SPP menengah, lower, middle, dan high. Tapi sudah berjalan 10 tahun kemudian itu tidak ada lagi itu bisa meratakan. Itu namanya SPP. Sampai hari ini istilahnya nggak berubah, tapi isinya sudah berubah. Banyak orang yang tidak tahu sejarahnya ini. Saya ini alhamdulillah hidupnya mulai dalam zaman Soekarno. Dan sekolah memang sekolah. Sekolah itu intinya sama dengan kita makan. Kalau ada sajian makanan yang mana kita enak, itu kita makan. Kemudian dipamah, kemudian ditelan. Pikiran kita dengan makan ini saya akan menjadi sehat. Habis makan itu, itu simbol dari apa? Sekolah. Kesenangan kita karena sudah makan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi etika Jawa itu kalau orang Sendawa. itu orang yang nggak makan sekolahan itu saru gitu. Saru. Kalau di Sumatera sana lain lagi lebih hebat. Habis makan itu langsung buka baju, dia wah ini enak sekali. Nah, itulah fenomena yang terjadi. Jadi banyak sebenarnya yang harus kita perbaiki. Mengalami transformasi. Banyak. Ini kuliah ini kita diskusikan, kemudian barangnya itu dibawa pulang. Nanti dikaji lebih lanjut. Dan ini kan barang makronya itu ini. Mikronya sebagian itu kita diskusikan. Nanti direnungkan di dalam tafakur, tadabbur. Ya. Apa saja yang mengalami transformasi itu tujuan dan dan kompetensi. Kalau sudah tujuannya nggak jelas, jadi apa? Pendidikan itu jadi apa? Tujuannya nggak jelas. Transformasi itu nggak jelas tujuannya. Kemudian kompetensinya juga mau jadi apa kompetensinya? Ini hal yang paling mendasar dan hal ini yang terlupakan. Saya sering mengatakan kepada anak-anak tarbiyah semester 1,
kamu begitu semester 4 ya, begitu semester 4 kamu sudah harus berpikir kamu mau jadi apa, mau jadi ahli apa. Mulailah mengumpulkan textbook literasi tentang itu, dan fokus kamu setiap hari harus berbicara tentang itu. Semuanya juga. Coba ini tolong nanti dimulai kembali di sekolah. Kalau anak-anak sudah masuk semester 4, didorong mereka, kamu mau menjadi ahli apa? Bahasa yang paling mudah, kowe arep dadi opo? Setelah didorong begitu, nanti dia paham, beritahu, kau mulai kumpulkan hari ini literasi tentang itu, dan mulailah kau diskusikan secara berjenjang kepada teman-temanmu. Dan inilah pokok-pokok pikiran dasar yang kau harus tanyakan terus kepada guru. Kira-kira kalau sudah langkah itu didapatkan, jelas nggak anak itu mau kemana? Jelas nggak apa yang dia mau lakukan untuk mendapatkan itu? Guru itu orang yang patut digugu dan ditiru. Oleh karena itu perkataannya harus benar, perilakunya harus ditiru. Maka lakukan tadi. Rumusan kurikulum tadi yang awal itu sudah ini ikutannya itu ya ini. Kemudian isi atau materi atau konten, penambah atau penataan kembali mata pelajaran integrasi ilmu umum atau matematika sama bahasa. Kajian tematik ketika sains, lingkungan, serta pembahasan materi agama agar terjadi konteks itu. Dan metode dan pedagogi mungkin sudah jarang sekarang ini terdengar bahasa pedagogi. Karena dia dikalahkan oleh teknik dan metode. Kalau pedagogi itu, guru itu menyampaikan enak dan murid itu senang.
sampai bahasanya itu begini. Pada waktu guru itu menjelaskan, ini ciri pada itu, murid itu ngempet nguyuh. Kenapa? Karena takut kehilangan konteks. Sudah dirasakan gak? Itu ciri guru yang menguasai metode dan yang menjadi idol. Lantas penilaian dari tata hafalan ke penilaian berbasis kompetensi atau rubrik kinerja, portofolio penilaian sikap. Jadi penilaian itu bukan hanya satu, tapi lengkap. Penilaian itu mulai dari tes hafalan ke penilaian berbasis kompetensi. Dia hafal, tapi paham tidak? Bukan seperti burung beo. Ada tukang roti, burung beonya diajari roti. Tukang roti berhenti mencari mana yang jadi roti. Nah, itu ciri baik juga penilaian. Kemudian struktur kelembagaan dan kelembagaan guru, akreditasi standar guru, pendidikan guru, serta manajemen kurikulum di madrasah, pesantren, universitas Islam. Ini struktur kelembagaannya. Ini akibat dari kemajuan manajemen dan administrasi, teknologi dan sumber belajar, pemanfaatan ICT, e-learning, sumber digital untuk pembelajaran agama dan umum sangat-sangat membantu. Saya kemarin sudah bicara, ulama fikih menetapkan ukuran air yang suci dan mensucikan itu dengan 2 pola. 3. Tidak kan? Itu ada reasoningnya dari sisi teknologi air dan aman. Ada dampaknya yang itu, karena suci dan menyucikan 2 pola, udah dihantam aja. Semua orang turun ke kolamnya itu yang 2 pola, ambil airnya tetap di situ aja tuh, sampai hijau. Karena setiap keputusan hukum itu harus diimbangi dengan SOP, kemudian regulasi dan sanksi. Kalau tidak begitu, diterapkan semuanya. Yang penting lagi, orientasi nilai adalah penekanan pada nilai toleransi, moderasi agama,
dan etika publik untuk mengatasi eksklusifisme. Kenapa ini dimunculkan? Karena